Shalom bagi kita semua. Sekarang akan kita mulai ibadah persekutuan kita dengan Tuhan lewat minggu ke-15 sesudah Trinitatis. Untuk itu, mari kita bersatu dengan Tuhan lewat kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 sampai 3. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 206 ayat 6.
sampai di tahun yang 10. Begini firman Tuhan. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau diikuti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyelewengkan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan satu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita yang keenam, jangan membunuh. Kita ke-7, jangan berzina. Kita ke-8, jangan mencuri. Kita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Sampai di situ firman pembacaan hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan kor dari Naposo, remaja Naposo, dan diikuti dan dilanjutkan dengan kor Ina.
Ibu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 434 ayat 1 dan 2. Amin.
surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita ini. Nyatakanlah di dalam nama hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor dari week 1 dan dilanjutkan dengan kor dari week 2.
Sama
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 190 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan dalam minggu ini dibuat dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita baca dengan responsori. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang ditundukkan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan memuliakan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor dari Wiktika. Bahagia berkat-Mu Kau limpahkan, jiwaku beri syukur padamu. Sungguh bahagia damai-Mu Kau limpahkan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Bahagia nikmat anugerah
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 7 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama menyambut iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, menurut darah Raja Maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tur dari kaum Bapak dan dilanjutkan dengan warta jemaat.
sekarang kita dengarkan warta jemaat Minggu 8 September 2024. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dalam bahasa Batak, nungarikan selunda dibahin Yesus. Yang pertama warta jemaat. Majelis dan jemaat HKBP Naurape mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2024. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkatnya, diberikan kesehatan dan panjang umur, segala doa dan harapan dikabulkan Tuhan seturut kehendaknya. Pelayanan gereja pada minggu ini Rabu 11 September 2024, PHDI-nya masuk jam 17.00 WIB, sermon parlado masuk pukul 19.30 WIB. Kamis 12 September 2024, pertanyaan WIB masuk jam 20.00 WIB di WIB 1 di rumah keluarga D Manulang Inambo Siburian, alamat Jalan SMA Negeri Namorambe, pengkhotbah Situa Dr. Agus D Samosir, agenda Situa M Tarigan. Di WIB 2 di rumah keluarga Opus Sahala Boru Tampubolo, alamat perumahan Rolinata, pengkhotbah Bibel Pro R Boru Sibarani, agenda Situa ke Aritona. Sabtu 14 September 2024, latihan song leader masuk jam 18.00 WIB. Latihan korama masuk jam 20.00 WIB. Yang mengikuti ibadah pagi pada Minggu tanggal 15 September 2024 ialah dari WIB 1. Minggu tanggal 15 September 2024, Pengumuman Ama mengadakan bazar makanan untuk keperluan menambah kas Pengumuman Ama. Warta Keuangan Minggu 8 September 2024. Pilihan Minggu tanggal 1 September 2024, Minggu pagi pilihan 1A 144.000, pilihan 1B 144.000, pilihan kedua 145.000. Minggu siang pilihan 1A 415.000, pilihan 1B 415.000, pilihan kedua 415.000, pilihan sekolah minggu 100.000, poti parasian 225.000. Pilihan PKD remaja tanggal 31 bulan 8 2024 30.000. Pilihan PKD INA tanggal 4 bulan 9 2024 50.000. Pilihan pertanyaan WIB dari WIB 1 141.000, WIB 2 115.000, WIB 3 130.000, WIB 4 90.000. Pilihan bulanan dari keluarga A. Situa Dr. Anus E Papahan MSI Boru Margun WIB 4 Agustus sampai dengan September 2024 200.000 rupiah. Situa Dr. Anus D Samosir Boru Sihombing WIB 3 September 2024 100.000 rupiah. M Butar-Butar Boru Sihombing WIB 1 September 2024 100.000 rupiah. Situa S Kumpul Boru Sitoang WIB 3 Agustus sampai dengan September 2024 100.000 rupiah. Situa R Huta Barat Boru Sihombing WIB 3 September 2024 100.000 rupiah. W Siagian Boru Sihombing WIB 3 Juni sampai dengan Desember 2024 300.000 rupiah. Y Pardede Boru Huta Barat WIB 2 September sampai dengan Desember 2024 160.000 rupiah. D Raja Hukum Boru Tambah WIB 2 November sampai dengan Desember 2024 100.000 rupiah. P Lubis Boru Hasibuan WIB 4 Agustus sampai dengan Desember 2024 300.000 rupiah. Demikian warta jemaat Minggu hari ini. Tuhan yang memberkati.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat 1 dan seterusnya sambil menentukan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan Markus 7 ayat 24 sampai ayat 37 demikian dikatakan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan
manusia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang yang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Sesuai dengan topik minggu, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Jesus makes everything is good. Okay, pasti. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Nunga dengan salutna di bahe Yesus. So dia benar-benar karena bisa saja dengan didongan dan dengan dilihat, dengan dilihat dan dengan didongan. Akhirnya bertepuk sebelah, lumayan sebelah, sulit kan begitu. Tapi luar biasa saudara, ketika seorang perempuan Siro-Fenisia yang tidak percaya kepada Yesus, kalau dalam bahasa kerennya dia dikatakan alaparpegu, yang belum mengenal Yesus, dalam firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa, menjadi panutan, menggugah setiap hati manusia, bahkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bagaimana perjuangannya? Ia memiliki seorang putri, kemudian putrinya dikerasukan setan. Tapi ketika dia mendengarkan nama Yesus, dia datang menjumpai Yesus. Apa yang terjadi saudara? Dia menetapkan hatinya untuk percaya sesungguhnya pada Tuhan Yesus, walaupun dia
posmiroha. Ido sada modal dasar nih kesembuhan. Apa yang kita? Iman. Modal dasar kesembuhan. Nah, berarti molo adung HP marhe paham. Jadi pasomonistana. Setiap keluaran baru mobil tidak di mobil niba. Alfa berlai sonari Alfa. Keluar nanti di atas Alfa ganti mobil. Tapi apalah Indomie tidak berjalan lo di bawah. Lo harus hujannya. Boleh tadi mandi bahaya. Akhirnya nama lo mudah masuk ke yang menjadi reaksi kita. Kalau jawaban ketika kita memerlukan pertolongan kita disamakan dengan anjing tadi, mana yang paling mungkin akan kita katakan sudah kok kita tahu. Kemudian penghinaan doa. Jadi kalau zaman mama saya waktu kecil, kamu mah asal subur sendiri juga. Dan kalau mau tak ada siap kita kalau bulan amal Faisal kan di motor kenal antara seorang kami dengan dua nami di sana. Mau nang ya teh, nang cuma dulu mana jodoh di kereta. Mau abang nama lomo nasi lomo mabok hatana. Na adul siang kirke ngabatang mang palahona nasalalaka atau berbeda ada di mana ditahe mana nidahan nasi naon tahu kayak lain ya di foto anu ditahe nidahan nasi naon nasi naon masih tahu aja apa sebelum jadi mau makan nikahan nasi naon contohnya on selalu orang merbada masalah yang bersada tuh dia tanya ada pengajal kue kopa contoh ada berbeda kali tahu tak nasi dan masalah pun maka hata Roma raja ada tapi majol raja ni ada putayo kung paisal do kung bulan natin
Ini Bukta dulu orangnya. Orang namanya hana bisa fisiki. Kalau kita berbadan tanpa bodoh, ikut menganidah masinaw. Itu tradisi. Salah satu tradisi Batak memperdamaikan orang yang tadinya saling beribadah, ya. Bahasa Nabi Muhammad misionari, ada misionari kalau berbeda, kan gimana? Kalau tadi ada misionari yang berbeda, nah, demikianlah sakitnya hati kita kalau penghinaan itu ditujukan kepada kita. Oh, aku yang mengecil cuma kata yang misioner. Nah, ini luar biasa. Tetapi mari kita lihat bagaimana jawaban perempuan Syrophoenisia itu dalam bahasa kerennya. Dia menjawab, "Idon yang Tuhan, alai doa kabilang nadi turun di mejai, mangalangna pinar pisik koni akka dan." Benar Tuhan, terjemahan bebasnya. Tapi anjing yang di bawah meja itu pun ikut juga memakan remah-remah dari roti anak-anak. Apa yang bisa kita lihat? Perempuan itu mengenal dirinya, siapa dia di hadapan Tuhan. Perempuan itu bagaikan penulis maaf yang sadar diri, yang kalau meminta tangan harus di mana? Di bawah. Benar tuh. Dia coba bilang, boleh tuh semua nanti. Nah, kan ada kota semua. Alai ikut ditolong. Dia mengakui siapa dirinya yang tidak layak dapat bahkan meminta apapun dari Tuhan Yesus. Dia benar-benar mengenal dirinya siapa dia. Kalaulah kita memakai, meminjam kata andaikan, seandainya, apa bahasa seandainya dalam bahasa Batak? Al-Sugari yang mari mengatakan jawaban itu. Al-Sugari dan Yesus nak mengelusi manggapkan soal itu para poin mungkin kita ngatur di mana. Al-Sugari lah aman situasi orang atau poin ali sih dan ini ada kami mana lagi bro ali sih. Tapi dia tidak hanya mengenal dan mengetahui tentang Tuhan Yesus, tetapi dia percaya, beriman sepenuhnya, menggantungkan harapannya pada Tuhan Yesus. Dan haji rohani. Dan kita lama di mana jalanan di pavilion di mana apa orasi dengan kosongnya dari tadi. Jangan mau hati dan pikiran kita rusak, semangat hidup kita semakin menurun, kesehatan kita menurun hanya perkataan yang diucapkan orang dalam 5 menit. Iya kan? Sudah memberikan kekecewaan. Sama seperti perempuan Syrophoenisia ini. Dia tidak mau langsung berkecil hati. Dan dia tidak peduli dengan perkataan keras dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia mengenal, mengetahui tentang Yesus. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan, remaja bisa? Coba anak-anak remaja. Apa kata Matius 7 ayat 7? Mintalah, iya, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kita dulu madokon Matius 7 ayat 7. Sana dua ya. Panido hamuma saya
murah-murah amat deh. So dia dope, ada aku kuang melek. Maulah lorohan, dan yang pindah loh. Murah-murah amat deh, kami kembali ke seperti sifat dasar Israel Najuri. Apa sifat dasar Israel yang dulu sebelum datang Tuhan Yesus? Marutumut, olah marutumut, mardadi, manhai, marbalik siang Yesus. Saudaraku, perempuan Selopenesia itu lulus majolo lulus dalam ujian imannya sendiri. Tepat sasaran, tidak salah orang. Alasan masih nombor si polis menangkap di nahonan bermurni, dia percaya hanya Yesus satu-satunya jawaban yang bisa memulihkan, memberikan kesembuhan. Maka dia mengatakan dalam bahasa Bataknya, dohot ibana masingga, dohot mangilini. Sehingga Tuhan mengatakan dalam bahasa Batak, alani hakani mau lungan sibolis sian bolu adong habengeton di paruh tuani. Ternyata tidak banyak itu. Kemudian datang naneknya kuhut namumu. Adong kesehatan menarik dikurungi imahaka biele-biele memohon, gitu ya. Biele-biele memohon. Memang ulah namanya ini. Memang itu bermohon kita. Seperti Matius 7 tadi, mengetuk, mencari, meminta, memohon. Bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan kesembuhan? Tuhan yang buku namui mungkin mulai secara medis tak hubungannya lagi. Alai tadi dengan Tuhan Yesus lompat malu namanya doa nangunor di buat Tuhan Yesus di mana punasudi kolam siang nakoro kos dijuluk berjadi-jadinya dumi marsiti sertadi lawan jama dinana palabasna manai lupa bijak marah sagoda los dino anak kita pakai patah terbukalah muka mah dari sinilah dasar KBG membuat satu wadah perkumpulan pelayanan kaum disabilitas yang ada di Lagumodi Epata, di Kuta Epata, dan di Sibolga berbasis RGM. Mereka tetap dilayani, tapi mereka tetap tinggal bersama keluarga, tapi tetap melakukan pendampingan sehingga keluarga juga ikut disehatkan, bersukacita dengan keberadaan saudara kita kaum disabilitas. Mereka stay dengan keluarga masing-masing. Nah, dan dalam secara pribadi menunjukkan Tuhan Yesus si Pareon, kalau si wakuda dengan maksudnya, alaimunna kalau si Pareon di Pareon, asa tinggi tumamiong suara Tuhan Yesus. Jadi mau pemangkulau dia narinda doa narawa narinalo mohon Tuhan. Karena memang kurang berjolma dan dibawa be membedakan dia do napatut si lohonon, dia napatut si utolna, dia napatut si lohonna, siang nasopatu. Yuka pamanganna asapui maka tidakon kuasoni di mata. Maka firman Tuhan mengatakan rakan bercara di bait Tuhan Yesus manuti haporsiaon doh habene tonta di lonta orang mati pero olubis tapi dikatakan unang roh dia jangan takut alamnya benet manao saluhut namasa ini karena alat nabenet di paraluan yang porsiona taruli
Kapotan Apulapul, Las Meroha, Olo-olo, Doho, Ahipaso. Unang diri po ako ang inanggang paglaba na ujung muna na pertanian do na magbigor. Unang diri po ako ang inang dan paglaba pabayaran muna na tinggali. Unang diri po ako ang dan paglaba sa luhut na partikyan muna magpasahora do Tuhani. Karena Tuhan sendiri yang menjamin merlaba maru pado akan abinet dihapuskan. Dada holan bangsa Israel olong ni Tuhan Yesus. Alego itu kita, doh itu panang Yesus do haroroan ni nasa hamamal ni magsahito. Sikop do patupaon na ni molupa. Asal maseret rohat tamanido tu ibadah. Di bagasan dari ni rohat do taporsyam na. Nasotupa tulahon ni Tuhan Yesus. Nasa naro tu ibadah. Atau sayo mahita tu Tuhan Yesus amin. Mulai dari Tuhan. Tupak pasu-pasu mahani nama melihat akan pasu-pasu masa lukas akan diberi nama orang binasa kulit timur. Pahok lah porsi paman nasa amasahi pargoboi akan amasahi mereka. Asahok nasida majubuk wali Yesus di bagasan pagkabion jalan pasik kok malas merohan karena namin ang makalasok ariwang tahun at tuho nasida doon ariwang tahun pada sa rebel. Pasok-pasok suara natin ng bubiri kami dinimo namin sa rebel. Pasok-pasok luwag mga kami. Kuwasong lima Tuhan paitok po nasa supian ni Sahay na paitok po nasa supian ni Simuli siya panglalur kami. Gok dami o kolong kami sa lupa. So nang suhali buribuak tayo Tuhan Mia di teman-teman luar teman-teman. Mari kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 568B. Tuhan
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan janganlah